Ustazah izin bertanya, anak saya kalau tidur suka ngompol di kasur, terus kasurnya dijemur sampai kering, nggak bau sih? Pertanyaannya, apakah kasur itu najis karena ompol tersebut? Kasur tersebut jadinya mutanajis karena kasurnya tadinya benda suci ya, bukan benda najis. Kasur benda suci, cuma terkena sesuatu yang najis, yakni pipis tadi, maka jadilah benda tersebut jadinya mutanajis. Benda mutanajis bisa disucikan. Kalau masih ada ainnya, najisnya, masih ada jentulnya, itu harus dihilangkan dulu ya si ain najisnya. Baru setelah itu ketika sudah jadi najis hukmiyah, baru dialiri air agar najis hukmiyahnya menjadi hilang. Nah, kakak ini sudah pada tahapan menghilangkan najis ainiyah jadi najis hukmiyah. Jadi sudah betul tuh langkah kakak. Kalau kasur ya nggak mungkin kasur kita perlakukan seperti layaknya lantai rumah yang terkena najis. Jadi langkahnya sudah betul, kasurnya dijemur sampai kering, akhirnya si cairan pipisnya hilang dan berubah dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Kalau sudah jadi najis hukmiyah gampang, tinggal aliri air, pakai air yang suci mensucikan ke bagian area ya, cukup area yang terkena pipis tersebut ya. Maka setelah itu jadilah kasurnya jadi suci lagi. Ada basah-basahan itu bekas airnya gimana hukumnya? Itu basahannya suci ya. Air-air yang ada tadi bekas mensucikan si pipis yang sudah kering itu hukum airnya air mustakmal, airnya suci ya, bukan air yang najis itu airnya suci tapi tidak mensucikan karena hukumnya mustakmal. Nah, bagaimana kalau saya tidak mensucikan kasur tersebut? Apakah itu boleh gitu? Karena pipis, jemur, pipis lagi, jemur, karena seringnya anak ini ngompol tiap malam, boleh gak? Jawabannya boleh ya. Asal memang yang perlu diwaspadai ketika tidur, jangan sampai ada bagian tubuh kita yang basah yang akhirnya nempel ke bagian yang ada najis hukmiyah tersebut sehingga menyebabkan tubuh kita jadi mutanajis. Karena dalam masalah najis ini, dalam madhab Syafi'i, ketika najis yang kering bertemu tubuh kita kering, itu tidak menyebabkan tubuh kita jadi mutanajis karena kering ketemu kering. Tapi kalau misalkan najis hukmiyahnya udah kering, tubuh kita basah, nah itu tubuh kita jadi mutanajis. Makanya paling kita mengusahakan kalau gak disucikan kasurnya, mengusahakan bagaimana sih bagian kasur tersebut kita pakaiin spray yang kering, tubuh kita juga dalam kondisi kering ya. Jangan basah, jangan dalam keadaan berkeringat ketika tidur di kasur yang ada najis hukmiyahnya. Sebenarnya masalah aturan tidak boleh kita terkena najis itu, tidak boleh ada najis itu adalah ketika kita akan sholat, yang mana ketika sholat itu pakaian kita, badan kita, dan tempat sholat kita itu tidak boleh ada najisnya. Kalau ada maka sholatnya tidak sah. Nah, selama kasur tersebut tidak akan dijadikan tempat sholat oleh kita, sebenarnya gak disucikan pun tidak masalah gitu. Cuma kadang terjadi permasalahan, sebenarnya kan kita gak akan sholat di atas kasur, cuma pas tidur itu loh kalau gak disucikan takutnya najisnya ini kena ke bagian tubuh yang mana tubuhnya itu basah, yang akhirnya najisnya ini membuat kita jadi mutanajis. Nah, kalau misalkan tubuh kita basah karena keringat, tidur di kasur yang ada bagian yang ada ompolnya yang sudah kering, maka kita tinggal sucikan bagian tersebut ya. Misalkan nih punggung basah, keringat gitu, keringat yang deras gitu karena saking gerahnya, lalu tidur di area kasur yang pas ada bekas pipisnya dan atasnya pun gak ada spraynya umpamanya, sehingga membuat bagian punggung kita jadi mutanajis, maka tentu bagian punggung kita harus disucikan begitu. Apalagi kalau akan sholat, karena kalau gak disucikan dulu sholat dalam keadaan membawa najis hukmiyah, sholatnya tidak sah. Begitu catatannya ya. Jadi yang terpenting pokoknya ketika akan sholat, tubuh tempat sholat, pakaian itu harus terbebas dari najis. Makanya kalau area-area lain yang tidak akan dijadikan tempat sholat, dapur kah, halaman kah, kamar kah, kalaupun tidak akan disucikan sebenarnya tak masalah. Cuma memang kita harus lebih hati-hati lagi kalau nanti satu waktu kita di area tersebut
menyentuh bagian yang ada najis hukmiyahnya dengan kondisi basah gitu. Itu saja catatannya. Semoga bermanfaat dan mudah difahami.